Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini bersama-sama kita bertemu kembali. Dan sebelum kita menikmati firman Tuhan dan lawatan Tuhan, mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat hari ini kami boleh berjumpa kembali Tuhan lewat media ini. Kiranya Tuhan menolong kami, memberkati kami lewat firman dan perkataan-Mu, termasuk bagi hamba-Mu juga yang menyampaikan. Biarlah kami semua dapat menjadi pelaku firman Tuhan, dan kemuliaan dan kerajaan Allah semakin ditinggikan dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Judul firman Tuhan hari ini adalah melayani pribadinya. Melayani pribadi Tuhan. Mari bersama-sama kita melihatnya dalam Injil Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan 42. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Ayat 40. Sedang Marta sibuk sekali melayani, ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara, tetapi hanya satu yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik yang tidak akan diambil daripadanya." Saya percaya bahwa setiap kita pernah membaca cerita ini. Bahkan berulang-ulang mungkin kita membacanya dan menjadi sebuah ingatan buat kita. Dalam Injil Lukas pasal 10 ini ayat 38 sampai dengan 42, kita menemukan bahwa Marta lah yang mengundang Yesus untuk datang ke rumahnya. Marta lah yang mengundang Yesus untuk Yesus datang di rumahnya. Menjadi fokus kita, pembacaan kita firman Tuhan hari ini adalah di dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Saya akan bacakan dalam versi New English Translation. Dikatakan di sini, "She had a sister named Mary, who sat at the Lord's feet and listened to what he said." Di sini digunakan kata listen dalam Lukas pasal 10 ayat 39. Ternyata kita bisa menemukan antara kata hear dan antara kata listen itu memiliki arti yang sangat berbeda. Kata hear di sini artinya adalah mendengar. Namun kata listen artinya adalah mendengar juga. Namun di dalam kata hear, selama kita masih memiliki telinga yang baik dan berada dengan sumber suara yang dekat, maka saya dan saudara akan mampu mendengarkannya. Namun di kata listen di sini adalah sebuah keadaan di mana kita, pribadi kita ini dengan sengaja atau berniat untuk mendengarkan sesuatu. Fokus kepada sumber suara. Seperti hari ini kalau Bapak Ibu Saudaraku betul-betul mendengar apa yang saya sampaikan, menyingkirkan segala penghalang, maka kita mendengar dengan kata listen, bukan sekedar hear, bukan sekedar kita punya telinga lalu kita bisa mendengar. Kita bisa melihat dalam kehidupan Tuhan Yesus. Selama Yesus melayani 3,5 tahun dalam dunia ini, Yesus punya waktu sendiri. Selain bersama dengan para muridnya, Yesus sering menyendiri, mengambil sebuah tempat khusus, waktu yang khusus untuk berdialog, berbicara dengan Bapanya yang di sorga. Injil Matius pasal 14 ayat 23, saya menemukan di sini, dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di situ. Ada waktunya memang kita memiliki sebuah persekutuan.
dengan orang-orang percaya, dengan saudara-saudara seiman. Namun kita pun harus punya waktu seorang diri untuk melatih tadi. Listen, bukan hanya hear, bukan hanya mampu mendengar karena kita memiliki telinga. Lalu selanjutnya di dalam Lukas pasal 10 ayat 40, fokus kita juga dalam New English Translation mengatakan, but Martha was distracted with all the preparation she had to make. So she came up to him and said, Lord, don't you care that my sister has left me to do all the work alone? Di sini ada kata distract. Apa artinya? Martha teralihkan perhatiannya dengan semua perhatian, semua persiapan yang harus dia lakukan untuk menyambut kedatangan Tuhan Yesus ke rumahnya. Acap kali kita ini disibukkan dengan hal-hal yang lahiriah. Misalkan ketika kita menjadi seorang panitia Natal atau seorang panitia ibadah kakak dan sebagainya, kita hanya disibukkan dengan perkara-perkara fisik, perkara-perkara materi, sampai kita lupa untuk memiliki waktu secara pribadi, bahkan secara korporat, sesama panitia, untuk saling mendoakan, saling menopang, saling menguatkan satu sama lain. Saudaraku yang Tuhan kasih, kalau kita bersama-sama mendapatkan firman Tuhan hari ini, saya percaya ada maksud Tuhan. Supaya apa? Supaya kita kembali kepada pribadinya, bukan pekerjaannya. Apa yang sedang saya dan saudara lakukan hari-hari ini? Apakah kita sebagai seorang Maria atau sebagai seorang Martha? Maria melayani pribadi Tuhan dengan banyak waktu untuk dia datang berdoa, untuk dia belajar firman Tuhan, menyembah Tuhan secara pribadi, bahkan duduk di bawah kaki Tuhan Yesus, mendengar apa yang Yesus sampaikan. Ini Maria. Namun Martha melayani pekerjaannya Tuhan. Konteksnya mungkin kalau saat ini sibuk dengan pekerjaan-pekerjaan yang sifatnya secara lahiriah. Mungkin dia sebagai seorang worship leader, sebagai seorang pengkhotbah, singer, pemusik, usher, kolektor, operator, dan lain sebagainya. Tadi contoh-contoh yang tadi saya sampaikan dalam kehidupan Maria dan Martha, kita bisa menemukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita ini Maria atau Martha? Manakah yang terpenting untuk melayani pribadi Tuhan atau pekerjaannya Tuhan? Tentunya Tuhan mau kita terlebih dahulu melayani pribadinya Tuhan, mencari wajah Tuhan. Di dalam hidup kita ini, first thing first, mengutamakan hal yang paling utama di antara yang utama. Dalam hidup kita ini ada yang utama, namun ada yang paling utama yang harus menjadi fokus kita pertama. Saya mengutip dari pendeta Chris Manusama mengatakan, kamu berdoa dan melayani Dia tidak membuat Tuhan tambah mengasihimu, tapi itu semuanya menunjukkan kasih kamu, kasih kita bertambah-tambah kepadanya. Tuhan adalah kasih. God is love. Kalau kita bisa melayani pekerjaannya Tuhan, bukan berarti kita menyogok Tuhan supaya Tuhan memberkati kita, supaya Tuhan tambah sayang sama kita. Tidak. Karena Tuhan adalah kasih. Tuhan tetap mengasihi kita. Karena itu responi firman Tuhan hari ini sebagai bukti kita mencintai, mengasihi Tuhan. Jangan hanya melayani pekerjaannya Tuhan. Jangan hanya menjadi seorang pelayan yang kelihatannya baik di depan mimbar dengan pakaian yang rapi, tapi kita juga harus mempersiapkan sesuatu yang ada di dalam diri kita. Itu yang Tuhan cari, itu yang Tuhan inginkan. Layani pribadinya. Itu yang Tuhan mau dalam hidup kita. Karena itu apa sebenarnya menjadi dasar penggerak utama kita melayani pribadi Tuhan? Apa fokus kita kepada Tuhan membuat kita menjadi sempurna dalam melayani pribadinya Tuhan? Yang pertama, fokus kita adalah kasih-Nya. Lalu yang kedua, keteladanannya, ketetapannya, kesukaannya. Sampai kita bisa melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidup kita. Nama Tuhan dimuliakan.
Doa saya lewat firman Tuhan yang sangat singkat ini, kita mau kembali kepada panggilan Tuhan. Layanilah pribadi Tuhan. Cari wajah Tuhan. Seperti ada sebuah lagu, ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Amin. Hari ini kembali kita diingatkan lewat firman Tuhan ini. Termasuk saya pun diingatkan oleh Tuhan. Mari melayani jangan hanya pekerjaan Tuhan, tapi layani Tuhan pribadinya. Saya percaya jika kita semuanya mengerti firman Tuhan hari ini, maka hidup kita akan semakin dipulihkan dan semakin disempurnakan. Mari tundukkan kepala, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini yang datang bagi kami. Ajar kami, latih kami terus untuk kami sungguh-sungguh dapat melayani pribadi Tuhan. Kami listen, kami memberi waktu kami dengan sengaja menyingkirkan hal-hal yang coba mengganggu kami untuk tidak fokus kepada pribadi Tuhan. Ampuni kami Tuhan, kalau kami hari-hari ini sering sekali melayani pekerjaan Tuhan tanpa melayani pribadi-Mu. Karena itu hari ini kami mau bertobat dan kami mau kembali kepada panggilan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudaraku Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita sudah diberkati lewat firman Tuhan. Mari bagikan firman Tuhan ini kepada saudara-saudara seiman kita, kepada keluarga kita, supaya sama-sama kita belajar untuk menyenangkan Tuhan lewat melayani pribadinya. Haleluya. Amin.